Aku mengenalnya di sebuah acara keluarga. Namanya Arga, lelaki yang begitu tenang, dewasa, dan penuh wibawa. Dia sepupu dari sahabatku. Saat pertama kali bertemu, dia hanya tersenyum singkat dan berbicara seperlunya. Tapi entah kenapa, dalam diamnya aku merasa hangat. Mungkin karena caranya memperhatikan, mungkin juga karena cara dia bicara yang penuh kendali, seolah dunia tak akan pernah menggoyahkannya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kami mulai saling mengenal, bertukar pesan, pergi minum kopi, dan berbicara tentang masa depan. Aku jatuh cinta. Benar-benar jatuh cinta. Karena dia bukan hanya dewasa, tapi juga punya visi yang jelas. 3 bulan kemudian, dia datang ke rumah dan melamarku. Keluargaku bahagia, dan aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Kami menikah sederhana tapi penuh cinta. Setidaknya itu yang kupikirkan. Awal pernikahan kami seperti kisah cinta pada umumnya. Bangun pagi bersamanya, memasak sarapan, tertawa saat menonton film, dan saling mengucapkan hati-hati setiap keluar rumah. Tapi semua itu pelan-pelan berubah. 3 bulan setelah menikah, aku mulai merasakan jarak. Arga jadi sering diam. Pulang kerja langsung masuk kamar. Tak banyak bicara. Dan saat kutanya, dia hanya menjawab singkat, capek. Aku mencoba mengerti. Kupikir mungkin pekerjaannya sedang berat. Tapi semakin hari, sikapnya makin dingin. Dia masih baik, tidak pernah membentak, tidak pernah kasar. Tapi juga tidak pernah benar-benar hadir. Malam-malam kami sepi. Pelukan yang dulu hangat, kini hanya rutinitas yang kosong. Dan aku mulai merasa seperti bukan istrinya. Hanya wanita yang tinggal di rumah yang sama. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati dia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Matanya sendu, ada senyum kecil di wajahnya. Aku berdiri di ambang pintu tanpa suara, memperhatikannya. Saat kulihat layar itu hatiku seperti diremuk. Foto seorang perempuan. Cantik, matanya bersinar. Bukan aku, bukan siapa-siapa yang kukenal. Aku mundur pelan, pura-pura tak pernah melihatnya. Tapi sejak malam itu, aku tahu ada seseorang di hatinya yang bukan aku. Dan mungkin memang sejak awal dia menikahiku hanya karena logika, bukan cinta. Aku mulai menulis surat padanya. Bukan untuk diberikan, hanya untuk meluapkan rasa, surat-surat yang penuh tanya, keluh, dan kerinduan. Arga, masihkah aku istrimu? Masihkah kau melihatku seperti saat pertama kali kau melamarku? Atau aku hanya boneka hidup di rumah ini yang kau perlukan untuk status sosial? Tapi surat-surat itu hanya kusimpan karena aku tahu jika ku berikan, jawabannya bisa jadi lebih menyakitkan dari diamnya. 3 bulan kemudian aku melihatnya lagi. Bukan di layar HP, tapi di kafe dekat kantor Arga. Perempuan yang sama, duduk bersama Arga, tertawa. Tangannya menyentuh lengan suamiku. Dan Arga terlihat hidup. Aku tak masuk ke kafe itu. Aku hanya berdiri dari kejauhan, menahan air mata, menahan amarah, menahan sakit. Malamnya Arga pulang seperti biasa. Tak ada rasa bersalah, tak ada penjelasan. Dan aku hanya menyajikan makan malam seperti biasa. Karena kadang, diam adalah satu-satunya pilihan saat kita tahu. Jika bicara pun takkan mengubah apa-apa. Beberapa minggu setelah itu aku tak tahan lagi. Aku duduk di meja makan, menatapnya dan berkata, "Kamu mencintai dia ya?" Dia diam, lama. Lalu berkata, "Aku minta maaf." Itu saja, tak ada penjelasan, tak ada janji. Dan dari kalimat itu saja, aku tahu aku bukan perempuan yang ada di hatinya. Mungkin tak pernah. Aku tinggal di rumah itu beberapa bulan lagi, mencoba bertahan. Tapi setiap malam terasa sesak, dan pagi hari hanya mengulang luka yang sama. Akhirnya, aku menulis surat terakhir. Kali ini simpa. Senende buah, artinya bukan tim Asia depan. Tuh, untuk tiasa lah. Ada disimpan. Tapi untuk ditinggalkan di meja makan. Arga, aku pernah mencintaimu dengan seluruh jiwaku. Tapi aku sadar, mencintai bukan berarti harus bertahan. Aku ingin dicintai, bukan dikasihani. Semoga kamu bahagia meski bukan denganku. Maaf aku pergi, bukan karena benci, tapi karena aku ingin sembuh